Nah, next selanjutnya yaitu proses penyerapan oksigen dan karbon dioksida oleh tumbuhan. Di sini ada organel-organel tumbuhan yang dimana tempat masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama itu di daun. Di daun itu ada yang namanya stomata. Stomata ini terdapat pori-pori yang menyebabkan karbon dioksida itu masuk dan mengeluarkan oksigen, di mana sel penjaga pada stomata ini dapat terbuka apabila terdapat cahaya matahari yang menyebabkan adanya tekanan turgor. Sedangkan yang kedua yaitu ada lentisel. Lentisel ini biasanya kita temui di batang-batang pohon. Lentisel itu adalah pori-pori yang ada di batang-batang pohon, atau kita sebut sebagai epidermis yang tidak ditutupi oleh sel gambus. Selanjutnya yaitu substrat respirasi adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian menjadi senyawa teroksidasi. Substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak seperti tertimbun di akar, yaitu seperti umbi-umbian dan pada buah dalam sel tumbuhan, dan bukan zat yang merupakan senyawa antar hasil dari penguraian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam mekanisme respirasi aerob, yaitu mekanisme yang menggunakan oksigen dalam prosesnya. Yang pertama itu ada proses glikolisis. Glikolisis itu adalah proses pemanenan energi, di mana glikolisis ini adalah proses penguraian dari karbohidrat dan senyawa awalnya yaitu glukosa. Glukosa ini merupakan karbohidrat yang paling sederhana yang bisa masuk ke dalam proses glikolisis, di mana pada proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini menggunakan energi ATP. ATP yang kita kenal yaitu adenosin trifosfat, yang berarti memiliki 3 fosfat dan menghasilkan ADP. ADP adalah adenosin difosfat. Adenosin difosfat ini memiliki 2 fosfat, sedangkan ATP itu memiliki 3 fosfat. Kenapa 3 fosfat berkurang menjadi 2 fosfat? Karena satu fosfatnya itu digunakan glukosa untuk berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat ini berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ini hanya isomer biasa. Dan selanjutnya, fruktosa 6-fosfat ini berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat menggunakan energi lagi nih teman-teman, yaitu 1 ATP lagi yang digunakan dan menghasilkan ADP. Sama seperti proses glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat menggunakan 1 fosfat yang menyebabkan terbentuknya ADP yang hanya memiliki 2 fosfat. Dan selanjutnya, pada proses fruktosa 1,6 bifosfat ini